Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa kembali bersama saya Novita Yusnadiar dalam praktikum embriologi tumbuhan. Kali ini kita memasuki acara ke-6, yaitu pembuahan endosperm dan perkembangan embrio pada angiospermae. Pada praktikum ini kita akan membahas, mengamati dan mempelajari 5 buah preparat awetan, yaitu preparat awetan dari Lilium sp stadium pembuahan atau fertilisasi, kemudian stadium perkembangan endosperm, stadium awal perkembangan embrio, stadium akhir perkembangan embrio, dan juga penampang membujur embrio pada Kapsela sp. Nah, pada angiospermae, seperti kita ketahui bahwa terjadi double fertilization atau pembuahan ganda. Mengapa disebut demikian? Karena terjadi 2 kali pembuahan ya, 2 kali fertilisasi, 2 kali fusi ya, antara sel telur dan sel sperma 1 itu berfusi membentuk zigot yang disebut singami. Proses singami ini yaitu peleburan 2 inti sel ya, antara inti sel telur dengan inti sel sperma 1 menghasilkan zigot yang derajat ploidinya 2N. Nah, ini disebut fertilisasi generatif. Kemudian fertilisasi yang kedua itu fusi yang terjadi antara sel sekunder atau sel sentral dengan sel sperma 2 menghasilkan sel endosperm primer, disebut fusi triple atau triple fusion. Ya, ini akan menghasilkan endosperm dengan derajat ploidi 3N. Nah, kita review kembali proses sebelumnya. Kita sudah mempelajari mikrosporogenesis, kemudian mikrogametogenesis, megasporogenesis, megagametogenesis, dan sekarang kita akan mempelajari fertilisasi. Nah, fertilisasi ini diawali dengan adanya perkecambahan polen ya. Perkecambahan polen ini diawali dengan adanya bertambahnya ukuran polen ya. Di sini karena adanya penyerapan atau absorpsi cairan yang ada di permukaan stigma ini dan desakan intin melalui lubang perkecambahan. Nah, desakan intin ini membuat bulu polen yang semakin memanjang untuk mengantarkan sel vegetatif ini, sel sperma 1 dan sel sperma 2 menuju ke ovum ya, ke ovum yang ada di ovulum. Nah, ini adalah proses berikutnya ya, ketika kita sudah mempelajari ini ya, semuanya sudah terjadi double fertilization akan menghasilkan embrio muda seperti ini yang diselubungi oleh endosperm, ini 3N, dan nantinya akan menghasilkan embrio masak yang siap bergerminasi. Nah, kita ingat kembali bahwa Lilium ini tipe pembelahannya adalah fritillaria ya. Di sebelah sini menghasilkan 3 sel di bagian mikropil. Ini 2 sel sinergit, 1 sel telur di tengah, kemudian sel sentral, 2 inti di sini, kemudian 3 inti sel antipoda atau sel kutub di bagian kalaza. Ini terbalik ya dari yang biasanya. Nah, kita menuju ke preparat pertama. Kita bisa melihat penampang bujur ovulum Lilium sp saat terjadi pembuahan. Nah, di sini sebelum terjadi pembuahan, ini masih 3 sel ya di bagian mikropil ini, sel telurnya masih belum terbuahi. Nah, ketika sudah dibuahi, maka akan terbentuk 1 sel zigot seperti ini, dan 2 sel sinergit yang ada di sebelahnya ini akan berdegenerasi ya, melebur dengan sel vegetatif, kemudian berdegenerasi. Sedangkan sel sentral ini akan berfusi dengan sel sperma 2 menghasilkan endosperm, sedangkan yang di sel kutub atau sel antipoda ini akan berdegenerasi pula ya. Nah, bagaimana cara masuk tabung polen ke dalam ovulum? Ini ada 3 cara. Yang pertama adalah porogami.
Porogami adalah bulu polen masuk melalui mikropil ya. Ini seperti ini. Kemudian kalazogami, bulu polen masuk melalui kalaza di atas ini. Ini kalaza. Nah, kemudian mesogami, bulu polen masuk melalui funiculus dari arah samping ya. Ya, ini adalah gambar dari literatur ya, preparat yang lebih jelas. Ini zigotnya, kemudian ini sel induk endosperm. Nah, ini masih belum membelah ya, masih tunggal. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ada dua sel sperma yang melebur ya. Yang satu melebur dengan sel ini sentral, ini dinamakan triple fusion ya, karena adanya 1, 2, 3 triple fusion ini ya. Ada 3 sel yang berfusi membentuk satu sel. Seperti ini ya. Kemudian yang ini singami adalah peleburan dua inti sel telur dan sel sperma ya, inti selnya melebur jadi satu membentuk zigot yang 2N. Nah, pada preparat kedua kita bisa melihat penampang bujur ovulum Lilium sp pada stadium mitosis endosperm. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa endospermnya sudah mulai membelah sel, sudah mulai memenuhi biji ya. Nah, ini zigotnya sudah mulai membelah juga. Nah, ini adalah pasca fertilisasi. Ini endospermnya sudah mulai membelah, zigotnya juga sudah mulai lebih dari satu sel. Ini masih ada pollen tube yang kemungkinan tertinggal ya, masih ada. Ini masih lapisan ininya, nucleusnya. Nah, zigot itu akan berkembang menjadi proembrio seperti ini. Ketika sudah lebih dari sudah lebih banyak selnya ya. Nah, ini endospermnya. Ini ada di daerah mikropil. Kemudian dari proembrio akan tumbuh menjadi embrio yang telah dilengkapi oleh suspensor ini, melekat pada mikropil, menutup daerah mikropil ini ya. Nah, jadi ini adalah endospermnya di sini. Ini masih ada yang kosong, terus ini embrionya. Ya, untuk di preparat ketiga kita melihat penampang bujur ovulum Lilium sp pada stadium awal perkembangan embrio. Nah, di sini embrionya yang kecil ini, kemudian ini adalah endospermnya. Ya, masih dibungkus oleh ini ya, nucleus dan integumen. Kemudian ini adalah embrio masak lili ya. Nah, masih kecil embrionya, masih kecil dan belum terdiferensiasi, dan ini masih menunggu untuk germinasi. Nah, pada preparat keempat, kita lihat penampang bujur ovulum Lilium sp pada stadium akhir perkembangan embrio. Ini kita bisa lihat biji ya, biji lili yang sudah matang. Nah, biji lilium itu bentuknya seperti ini ya, tipis yang melebar. Nah, ketika ini, preparat ini tuh dibuatnya seperti ini, diambil dari yang ini ya, bagian tipisnya ini disayat membujur. Jadi terlihatnya memanjang seperti itu. Aslinya itu ya melebar ya. Nah, ini adalah kulit biji yang tipis ini. Kemudian yang ini adalah endospermnya. Dan yang bulatan ini adalah embrionya. Nah, lilium ini adalah contoh dari tanaman monokotil ya. Jadi seperti ini, hanya satu keping biji. Nah, bagaimana kita ini? Selanjutnya, embrionya akan berkembang menjadi embrio dewasa ya. Yang tadi ini sudah dewasa. Seperti ini. Nah, perkembangan endosperm itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe perkembangan nuklear, yaitu pembelahan inti endosperm primer secara mitosis yang pertama
serta pembelahan selanjutnya tidak diikuti oleh pembentukan dinding sekat sehingga terjadi periode inti bebas. Kita bisa lihat dari gambar yang ini ya, F sampai J. Ini adalah perkembangan nuklear ya, dari satu sel, satu inti menjadi dua inti. Nah, ini intinya saja yang membelah dalam sitoplasma yang sama sehingga terjadi periode inti bebas ya, tanpa adanya pembentukan dinding sekat. Nah, ini perkembangannya itu pembentukannya dari tepi ke sentral. Jadi untuk memenuhi pembelahannya itu dari tepi ke sentral ya. Jadi dalam memenuhi seluruh ruangan bijinya itu dari tepi ke tengah. Sedangkan yang tipe seluler itu pembelahan pertama dan pembelahan selanjutnya, inti endosperm primer diikuti oleh pembentukan dinding sekat. Nih seperti gambar A sampai E ini ya. Kantong embrio terbagi dalam ruangan-ruangan sel. Dari satu sel ada ini ya, sekat dinding sekat sel. Jadi dan begitulah seterusnya sampai memenuhi seluruh ini ya, endospermnya memenuhi kantong embrio. Nah, yang ketiga adalah tipe helobial. Ini adalah gabungan ya, intermediat antara tipe pertama dan tipe kedua, antara tipe nuklear dan seluler. Itu terjadi pada Helobiae, Zeamys, dan Oryza sativa. Pada gambar K dan O ya, K sampai O ini adalah tipe helobial. Dari yang sel ini ada ini ya. Jadi terjadinya itu proses nuklear dulu. Kemudian ini bebas ya. Dan ada basal apparatusnya, kemudian ini baru terjadi sekat-sekat dinding sekat. Setelah semua intinya terbentuk, maka terbentuk pula dinding sekatnya. Seperti itu ya. Jadi gabungan antara tipe nuklear dan tipe seluler. Nah, untuk endosperm lilium ini tipe pembelahannya adalah tipe nuklear. Dan selularisasi dimulai pada 6 hari setelah bunga mekar. Dan selularisasi itu sempurna terjadi pada 7 hari setelah bunga mekar. Nah, ini adalah gambar lilium ya, biji lilium yang sudah pecah dan kering ya. Ini sudah bisa tersebar gitu ya, bisa disebarkan oleh angin atau oleh serangga dan lain-lain. Nah, ini adalah siklus hidup dari lilium ya. Dari ini kita sudah megasporangiumnya, kita sudah mempelajarinya, kemudian terjadi pembelahan ya, megaspora membentuk gamet betina yang masak, siap difertilisasi ya oleh sperma yang hasil dari mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis ini, kemudian membentuk brood pollen ya, fertilisasi ganda dan menghasilkan endosperm 3N dan embrio yang 2N. Ini pada tumbuhan monokotil. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil kita bisa lihat dan amati pada penampang bujur embrio kapsel SP. Nah, di sini kita bisa lihat ada suspensor, kemudian di sini ada radicula, hipokotil, epikotil, dan kotiledon. Nah, di sini ada kulit biji juga ya. Nah, untuk gambar lebih jelasnya kita bandingkan dengan yang di sini. Ya, mirip tapi ini lebih rapi ya, lebih jelas. Nah, ini radicula, hipokotil, epikotilnya ya. Ini, kemudian kotiledonnya ada 2. Ada 2 keping biji untuk di dikotil, sedangkan yang tadi lilium 1 keping biji. Dan ini adalah kulit bijinya. Bagaimana perkembangan embrio kapsela? Nah, setelah terjadi fertilisasi, ini ya, fertilisasi sel seluler dan
sel sperma, maka terbentuk ini ya perkembangan selanjutnya ada apical cell dan basal cell. Nah, basal cell ini mulai memanjang membentuk suspensor ya dan basal cell memanjang, sedangkan apical cell ini akan membentuk cotyledon. Nah, di sini juga terbentuk root apical meristem, shoot apical meristem ya. Sini kemudian terbentuk jaringan vaskuler pada akhir perkembangan ya, kemudian epidermis dan terbentuk dua keping ini ya, cotyledonnya. Ini suspensor, ini basal cell. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.